Perkenalkan, nama saya Winda Papanglabi dari kelas B Prodi Pendidikan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang karakteristik perkembangan masa dewasa, yaitu mata kuliah perkembangan peserta didik. Karakteristik masa dewasa tidak sedinamis dan beragam seperti karakteristik perkembangan pada rentang-rentang usia sebelumnya. Hampir seluruh aspek kepribadian mencapai puncak kematangannya pada akhir masa adolesen atau awal masa dewasa muda. Pada usia dewasa, terutama dewasa muda, perkembangan masih berlangsung. Pada usia dewasa ada aspek-aspek lainnya berjalan lambat atau berhenti. Bahkan ada aspek-aspek yang mulai menunjukkan terjadinya kemunduran-kemunduran. Adapun jenis-jenis karakteristik perkembangan masa dewasa, yang pertama yaitu perkembangan fisik. Dari pertumbuhan fisik, menurut Santrok, diketahui bahwa dewasa muda sedang mengalami peralihan dari masa remaja untuk memasuki masa tua. Pada masa ini, seorang individu tidak lagi disebut sebagai masa tanggung atau akil balik, tetapi sudah tergolong sebagai seorang pribadi yang benar-benar dewasa atau maturity. Ia tidak lagi diperlakukan sebagai seorang anak atau remaja, tetapi sebagai layaknya seperti orang dewasa lainnya. Penampilan fisiknya benar-benar matang sehingga siap melakukan tugas-tugas seperti orang dewasa lainnya, misalnya bekerja, menikah, dan mempunyai anak. Ia dapat bertindak secara bertanggung jawab. Yang kedua, karakteristik masa dewasa yaitu perkembangan intelektual. Masa perkembangan dewasa muda ditandai dengan keinginan mengaktualisasikan segala ide, pemikiran yang dimatangkan selama mengikuti pendidikan tinggi. Mereka bersemangat untuk meraih tingkat kehidupan ekonomi yang tinggi atau mapan. Karena itu, mereka berlomba dan bersaing dengan orang lain guna membuktikan kemampuannya. Segala daya upaya yang berorientasi untuk mencapai keberhasilan akan selalu ditempuh dan diikuti, sebab dengan keberhasilan itu ia akan meningkatkan harkat dan martabat hidup di mata orang lain. Ketika memasuki masa dewasa muda, biasanya individu telah mencapai penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang matang. Dengan modal itu, seorang individu akan siap untuk menerapkan keahlian tersebut ke dalam dunia pekerjaan. Karakteristik perkembangan masa dewasa selanjutnya yaitu perkembangan moral. Papalia, Olds, dan Veldan tahun 1998 hingga 2001 menyatakan bahwa golongan dewasa muda berkisar antara 20-40 tahun. Masa ini dianggap sebagai rentang yang cukup panjang, yaitu 20 tahun. Terlepas dari panjang atau pendek rentang waktu tersebut, golongan dewasa muda yang berusia di atas 25 tahun umumnya telah menyelesaikan pendidikannya minimal setingkat SLTA, akademi atau universitas. Selain itu, sebagian besar dari mereka yang telah menyelesaikan pendidikan umumnya telah memasuki dunia pekerjaan guna meraih karir tertinggi. Yang selanjutnya, karakteristik masa dewasa yaitu perkembangan motorik. Kemampuan motorik orang dewasa mencapai puncak kekuatannya antara usia 20 tahun sampai 30 tahun. Kecepatan respon maksimal terdapat antara usia 20 tahun sampai 25 tahun. Setelah itu, kemampuan ini sedikit demi sedikit menurun. Kemampuan motorik ini mempunyai hubungan yang positif dengan kondisi fisik yang kuat dan kesehatan yang baik. Kondisi fisik yang kuat dan kesehatan yang baik memungkinkan orang dewasa melatih keterampilan-keterampilannya secara lebih baik. Di samping itu, orang dewasa yang mempunyai kemampuan motorik yang baik cenderung akan dapat menyelesaikan dengan baik pekerjaan yang menuntut kemampuan fisik. Yang selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Perkembangan emosi pada orang dewasa dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu perkembangan emosi pada kelompok dewasa dini, kelompok dewasa madya, dan juga kelompok dewasa lanjut. Perkembangan emosi pada kelompok dewasa dini sekitar usia 18-40 tahun, terutama pada orang-orang yang baru memasuki fase ini, yaitu pada umur 18 hingga umur 25 tahunan. Di mana mereka baru saja beranjak dari masa remaja mereka. Tentu saja perkembangan emosi mereka pun masih terbawa dari fase remaja mereka yang dikenal sebagai emosi yang tidak stabil.
Pada beberapa orang, ada yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat sehingga pada fase awal dewasa dini mereka telah mampu menguasai stabilitas emosi mereka. Namun ada pula beberapa dari mereka yang tidak mampu menyesuaikan emosi mereka, sehingga pada pertengahan masa dewasa dini sekitar 30 tahunan masih ada beberapa di antara mereka yang memiliki ketidakstabilan emosi, terutama dalam menjalani masalah hidup yang mereka sulit untuk dipecahkan. Selanjutnya, perkembangan masa dewasa yaitu perkembangan karir. Orang bekerja bukan hanya untuk mendapatkan nafkah, tetapi juga untuk mengembangkan karir. Dalam pengembangan karir, pemilihan dan perencanaan karir menjadi hal yang sangat penting, sebab hal ini menentukan karir seseorang selanjutnya, bahkan menentukan kehidupannya. Sejalan dengan berlangsungnya proses perubahan persepsi tentang hak dan derajat wanita, dewasa ini pengembangan karir bukan hanya milik kaum pria, tetapi juga kaum wanita. Dewasa ini telah lebih banyak jumlah wanita yang berkarir dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Banyak kaum wanita yang menunda pernikahan, menunda punya anak, bahkan tidak menikah demi pengembangan karir. Demikian materi yang dapat saya paparkan, semoga dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.